Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh Kau panggil dan Kau jadikan sahabat dekatmu, supaya kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Semoga kami sungguh-sungguh sebagai alat pilihan kasih-Mu bagi dunia. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita masih ingat bagaimana cara Yesus memanggil para pengikutnya. Dan ada lapisan-lapisan. Lapisan pertama yang kita sebut dengan lapisan para rasul. Lingkaran ring one, katakanlah seperti itu. Dan lingkaran kedua adalah para murid. Dan lingkaran ketiga adalah kebanyakan orang, penonton siapa saja. Jadi Yesus memanggil para murid hari ini dengan nama, lingkaran pertama, lingkaran yang dekat, di mana mereka diajak Yesus ikut serta dan melihat Yesus sendiri. Bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus membuat mujizat, bagaimana Yesus bersama orang lain, bagaimana Yesus melakukan pengusiran setan. Semua itu ditunjukkan kepada mereka. Inilah yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab mereka semua. Ya. Jadi dengan kata lain, pembinaan Yesus kepada para murid adalah pembinaan yang intensif meskipun hanya 3 tahun. Ya, tetapi mereka sungguh-sungguh merasakan, melihat, mengalami dan menginternalisasi apa yang mereka terima, yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri itu para rasul, ya. Nah, sedangkan para murid adalah mereka yang mengikuti Yesus, ya mungkin sekali-sekali ya, Yesus kemana mereka datang, dengan hadir, mereka mendengarkan, mereka melihat, tetapi tidak seintens ketika mereka menjadi rasul. Nah, maka kalau kita lihat dalam kisah para rasul ada beberapa nama seperti Stefanus, Niger, ya, beberapa nama yang kemudian Matias yang menggantikan Yudas Iskariot, itu juga adalah murid-murid yang di lingkaran kedua. Sedangkan lingkaran ketiga adalah lingkaran orang penonton, banyak orang yang mengikuti Yesus yang hanya sekedar ingin tahu, ingin melihat, ya, tapi kurang, ya, acuh-acuh lah, katakanlah seperti itu. Iya atau tidak, tidak atau iya. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang paling besar, paling banyak. Kebanyakan orang begitu. Jadi semakin banyak orang mengikuti Yesus, tapi tidak ada roh, tidak ada semangat, tidak ada keinginan lebih dalam. Maka ketika Yesus wafat, semua habis tunggang langgang. Bahkan para rasul pun, ya, kalau kita mau jujur, juga meninggalkan Yesus. Ketika Yesus menderita, mereka juga tidak mampu mengerti dan memahami misteri-misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di sini adalah bahwa ada saatnya para rasul juga tidak mengerti semua yang diajarkan oleh Yesus. Nah, disitulah kita lihat butuh Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus, karena kebangkitannya diberikan kepada para rasul untuk memahami seluruh perspektif ajaran Yesus dengan benar. Jadi Roh Kudus adalah guru kita. Nah, disitulah kita melihat bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak kesulitan, ada banyak problem, ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Nah, disitulah kita mohon. Meski kita tahu Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita pada waktu kita dibaptis, tapi belum cukup, kita masih mohon Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk mengerti, memahami, untuk memiliki kebijaksanaan, untuk memiliki pengertian, untuk memiliki pengetahuan, untuk memiliki keberanian, ya, untuk memiliki kemurnian hati, ya. Semua itu adalah di mana kita diberi karunia secara khusus oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah dan tidak pendek, tapi panjang. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika kita diajak untuk masuk dari penonton yang mungkin tidak peduli dengan iman kita, orang yang acuh-acuh, orang yang suam-suam kuku, tetapi diajak untuk masuk lebih dalam, menjadi murid. Lingkaran yang punya keterpesonaan pada Yesus, tetapi sesekali
Sekali, dua kali mungkin tertarik, sibuk dengan pekerjaan, dengan apa, tapi kemudian tertarik, orang yang aktif tapi juga tidak seluruhnya penuh untuk Kristus. Ya. Nah, lingkaran yang paling dalam adalah lingkaran yang dekat dengan Yesus. Menjadi orang yang mengerti, memahami, menyelami, sekehendak, sepikir, seperasaan dengan Yesus. Dan itulah harapan kita, adalah harapan para imam, para biarawan, biarawati, para suster yang setiap hari, setiap saat hadir tinggal bersama Yesus, sehingga mereka mengalami, mengerti, memahami apa yang kehendak Yesus. Tentu saja ini sesuatu yang pembagian yang secara legal, secara nyata, secara konkret demikian. Tapi tidak berarti awam juga tidak masuk dalam lingkaran pertama. Banyak awam yang sungguh-sungguh dekat dengan Yesus, menjadi sahabat Yesus, yang menjadi sekehendak, sepikir dengan Yesus. Jadi secara legal kita para imam, biarawati memang dipilih oleh Tuhan, tetapi kita tetap masih butuh secara legal, secara formal kita diberi kuasa itu, tetapi kemudian kita harus mencari lebih dalam untuk memasuki. Nah, awam pun yang kemudian dari kebanyakan penonton menjadi murid masuk, kemudian menjadi lebih dekat dengan Yesus, dan itu banyak juga awam-awam yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, ya. Mengikuti Yesus, sungguh-sungguh mengalami Yesus, menderita bersama Yesus. Mereka banyak sekali juga. Nah, jadi dengan kata lain, antara legalistis dengan legal, dengan kemudian yang panggilan secara khusus, Yesus bisa memanggil mereka sungguh-sungguh untuk menjadi sahabat, menjadi alat. Katakanlah dalam bahasa dari Santo Fransiskus Asisi, alat perdamaian, alat cinta kasih. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat dari Tuhan supaya Anda, ya, dengan saya mohon lewat Roh Kudus menyentuh hati Anda untuk masuk ke lingkaran ke dalam dari orang penonton. Mungkin Anda yang mendengarkan YouTube saya setiap hari, ya sambil lalu, ya mungkin tertarik, mungkin tidak, ya mulai tergerak sedikit untuk dipanggil Tuhan menjadi murid, ya. Lebih dalam, lebih serius membaca kitab suci, mendengarkan sabda Allah, mencari waktu hening, waktu diam, waktu sunyi bersama Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup Anda dan hidup kita. Ya, Tuhan pasti memberikan kuasa kepada kita, dan kuasa yang diberikan itu luar biasa, ya. Mengusir setan, ya, kemudian menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau saya membaca ini, saya sempat berpikir juga, bagaimana Yesus memberikan kuasa yang begitu besar kepada rasulnya, ya. Dan ini menunjukkan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Roh Kudus, diberi karunia Roh Kudus, semakin juga iblis tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, coba perhatikan, ketika orang menjauh dari Tuhan, itu tandanya bahwa Roh Kudus, roh iblis tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, roh jahat tidak suka kita dekat dengan Tuhan, dan itu harus dilawan dengan disiplin, dengan ketaatan, dengan ketekunan, ya. Meskipun mungkin kita kering, tidak mengalami pengalaman akan Allah, tetapi terus, ya, dimaju, jangan putus asa. Ketika kita doa rosaya terkantuk-kantuk, bisa kita berjalan dengan walking rosary. Ada berbagai macam cara supaya kita masuk dalam lingkaran kedua, lingkaran murid, tapi juga masuk lingkaran pertama. Dan untuk itu kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, oleh Bunda Maria, ya. Dan kita melihat di dalam kehidupan para kudus, misalnya Padre Pio juga, dia merasakan penderitaan, luka-luka Yesus menjadi luka-lukanya, dan itu berat sekali. Tetapi justru dengan penderitaan, dengan salib itu, dia bisa menyembuhkan banyak orang. Bukan dia, tapi Yesus lewat dia menyembuhkan banyak orang, ya, memperbaiki banyak orang. Semua kata-katanya menjadi kata-kata yang powerful karena Tuhan bekerja lewat kelemahan. Jadi Tuhan itu seringkali melemahkan tubuh, raga kita, pikiran kita, supaya dia bisa melakukan apa yang menurut kehendaknya yang terbaik. Jadi jangan, Paulus mengatakan, di dalam kelemahan aku kuat. Karena saya tidak bersandar kepada diriku sendiri, pada pikiranku, pada perasaanku, pada emosiku, tetapi pada Tuhan yang bekerja lewat aku. Seperti talang, ya, Tuhan mengalirkan rahmat kepadaku, ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua, dan terus membawa kita kepada kebersatuan dengan Tuhan,
memiliki relasi personal yang lebih dekat. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda tergerak untuk menjadi murid Yesus. Bahkan lebih daripada itu, Rasul Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.